Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan, dan tidaklah memperhatikan akan manusia-manusia, anna khalaqnahu, bahwasannya diciptakan ia min nutfatin, daripada sperma, fa idzan huwa, maka tiba-tiba manusia khasimun mubinun, menjadi musuh yang nyata. Ayyubayyinul husumati, jelasnya menjadi penentang yang nyata, yakni annahu makhlukun min nutfatin, bahwasannya manusia itu diciptakan daripada nutfah, tsumma yukhatibu, kemudian berani berdebat. Fakaifa la yatafakkaru fi bad'i khalqihi, maka bagaimana bisa manusia tidak berpikir di dalam permulaan penciptaannya, hatta yada'al husuma, sehingga menampakkan akan penentangannya. Sababun nuzuli hadhil ayat, dan sebab daripada turunnya ayat ini, anna Ubay bin Khalaf khasaman Nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasannya ada seseorang yang bernama Ubay bin Khalaf yang berdebat sengit dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ba'si, di dalam masalah hari kebangkitan. Fa'atahu bi'adhami balik, maka mendatangi Ubay bin Khalaf tadi kepada Nabi dengan membawa tulang yang usang. Wa huwa yufattituhu, dan dia menghancurkan tulang itu. Wa yaqulu, dan dengan sombong berkata Ubay bin Khalaf, atara annallaha yuhyi hadza ba'da marati, apakah Anda berpendapat bahwasannya Allah bisa menghidupkan tulang ini setelah diremukkan? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Maka dengan tegas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am. Wa yab'asuka, dan Allah mampu membangkitkan dirimu, wa yudkhiluka nar, dan memasukkan engkau ke dalam nerakanya. Falamma sami'a Ubay bin Khalaf hadzal kalama ghadaba,
Maka tatkala mendengar Ubay bin Khalaf akan pernyataan Nabi ini, menjadi marah ia. Faqala, dan bersumpah Ubay bin Khalaf, bihaqqil Lata wal Uzza la aqtulannaka. Demi kekuasaan Lata dan Uzza, pastilah aku akan membunuhmu ya Muhammad. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka menjawab tegas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqdiru an taqtulani, engkau tidak akan mampu untuk membunuh diriku. Walakin ana aqtuluka insyaallah ta'ala, tetapi aku yang akan membunuhmu dengan izin Allah Ta'ala. Wa usallimuka ilan nari, dan aku akan serahkan engkau dimasukkan ke dalam neraka. Thumma marra Nabiyyu alaihi salatu wassalamu yauman. Kemudian pernah berjalan Nabi pada satu hari. Fara'ahu, lalu Nabi melihat kepada Ubay bin Khalaf, yakhdimu, yang sedang merawat binafsihi, dengan tangannya sendiri, farosan, akan kuda kesayangannya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, walima takhdumu hadzal farasa, walima takhdumu hadzal farasa, untuk apa kau rawat kudamu ini? Faqala, maka dengan tegas Ubay bin Khalaf mengatakan, la arkubu alaihi wa aqtuluka, untuk aku kendarai kuda ini dan membunuhmu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka menjawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal ana aqtuluka insyaallah ta'ala, bukan, tetapi aku yang akan membunuhmu dengan izin Allah Ta'ala. Famaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka berlalulah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famartu alaihi zamanun tawil, dan berlalu pula atas masa yang panjang. Tsumma waqa'at ghazwatu Uhud, kemudian terjadilah satu peperangan di Gunung Uhud atau dikenal dengan perang Uhud. Faja'a Ubay bin Khalaf ma'ajudin Makkah ila Uhudin, maka datang ikut berperang Ubay bin Khalaf bersama tentara Mekah menuju Gunung Uhud. Fawaqafa ilal muharabati wal muqatalati, berdiri ia di medan pertempuran dan berperang. Fakhalatul jundani, maka bercampurlah dua pasukan, antara pasukan kafir dengan pasukan muslim. Fasadafan Nabi sallallahu alaihi wasallam hinal muharabati, maka berhadapanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinal muharabati, ketika peperangan itu, Ubay bin Khalaf dengan Ubay bin Khalaf. Wa daraba unuqihi, lalu Nabi menancapkan di lehernya, bihurbatin, dengan tombak yang pendek, fajaradahu, maka mengalirlah darahnya, min unuqin, dari lehernya Ubay. Fasoha sayhatan, maka berteriaklah si Ubay bin Khalaf. Faqala lahu, dan berkatalah ia, faqala, dan berkatalah ia, aina zahaba, di mana perginya Muhammad? Ai an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, jelasnya pergi kemana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad darabani birumhin, dan sungguh telah menusuk kepadaku dengan tombak yang pendek. Wa kana Abu Sufyan yauma idzin amirul jundi, dan adalah pada saat itu Abu Sufyan adalah seorang pemimpin tentara dari kaum kafir Mekah. Faqala lahu, dan berkatalah Abu Sufyan kepada Ubay, ya Ubay bin Khalaf, bihaqqi Lata wal Uzza ma aftahafaka. Ubay bin Khalaf, dengan kekuasaan Lata dan Uzza, kenapa mudah berteriak mulutmu itu? La izzata wala hamiyata laka, seperti tidak ada keperkasaan dan tidak ada semangat pada dirimu. Ayub daru hadhil jarahati,
apakah luka itu tidak bisa kau kuasai? Antar tasihu mislal baqar, seperti engkau yang teriak seperti sapi, wasibyani, atau seperti anak kecil. Idza la'iba ba'duhum ma'a ba'din, apabila bermain sebagian mereka dengan sebagian yang lain, wa daraba ahaduhum ahadan, dan memukul salah seorang di antara mereka kepada seseorang yang lain, yakunu misla hadzal jarahati, maka bentuk lukanya seperti sama dengan luka itu. Faqala Ubay, maka menjawab Ubay bin Khalaf, ya Aba Sufyan, wahai Abu Sufyan, la abki, tidaklah aku menangis, wala asihu li syai'in minal jarahati, dan tidak pula aku bersedih, berteriak dengan sesuatu daripada lukaku. Walakin qala Muhammadun alaihi salatu wassalam, tetapi telah berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam li, kepada diriku, inni aqtuluka, sesungguhnya aku akan membunuh dirimu, wa anta ala hadzal farsi, dan engkau sedang berada di atas kudamu ini. Wa anna a'lamu anna Muhammadan la yakdzibu abadan, dan aku maha mengetahui bahwasannya Muhammad tidak pernah berdusta selama hidupnya. Wa jami'u jarahati fi qalbi wa qad atharat fihi, wa jami'u jarahati, dan seluruh daripada lukaku ini, fi qalbi, tertanam kuat di dalam hati, wa qad atharat fihi, dan membekas di dalam hatiku. Fa'akhirul amri, maka pada akhir cerita ini, maka matilah Ubay bin Khalaf min tilkal jarahati, karena sebab luka yang pada leher itu. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayati fi jawabihi, maka Allah menurunkan akan ayat ini sebagai jawaban, yakni yang dimaksud, amma ya'lamu hadzal kafiru, apakah orang kafir ini tidak mengetahui, anna khalaqna, bahwasannya aku menciptakan ia, min qutrati ma'in, daripada setetes air, tsumma yukhasimu, kemudian kamu berani menentang. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir Yasin kita, yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada ayat yang ke-77. Ayat yang baru saja kita baca masih ayat yang bercerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita baca ayat 71 sampai dengan ayat 76. Allah sudah menampakkan kekuasaannya kepada kita dengan menciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Tujuannya kita berpikir siapa yang menciptakan itu. Kalau kita sudah sadar ada Tuhan yang menciptakan, harapan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita agar kita menyembah kepada Tuhan. Tetapi masih banyak orang-orang yang sudah diberikan tanda akan kekuasaan Allah, tapi mereka masih menjadikan makhluk-makhluk yang lain menjadi Tuhan mereka. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Nah, ayat yang ke-77 ini Allah juga
memberikan tanda kekuasaannya buat kita, agar kita mau berpikir, agar kita mau merenungkan bahwasannya kekuasaan Allah itu pula ada pada diri kita, di dalam penciptaan kita. Tetapi karena memang hakikat asliah kita manusia itu banyak yang lalai, walaupun sudah ditampakkan kekuasaan Allah pada diri kita, masih banyak orang-orang yang lalai, bahkan berani menjadi orang yang kafir. Bukan lalai dan berani saja kepada orang kafir, justru ketika sudah menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang berani, mereka menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nyampaikan dakwah, ada yang sudah dikasih contoh jauh masih nggak paham, dikasih contoh yang terdekat masih nggak paham. Nah, ini sama seperti kriteria orang yang kafir. Kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, mau dikasih contoh kayak apapun, mereka nggak bakal mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat 77 ini Allah buatkan pertanyaan buat kita. Allah mengatakan awalam yar al-insanu anna khalaqna. Awalam yar, apakah mereka tidak melihat di dalam penciptaan mereka? Kita nggak mungkin melihat penciptaan kita, nggak mungkin. Masa iya kita melihat lahirnya kita? Maksudnya bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan mata batin kita. Apakah tidak pernah kita merenungkan di dalam penciptaan kita? Kita ini diciptakan oleh Allah ini dari nutfah sperma yang hina, sperma yang orang jijik. Kalau seandainya saja Allah tidak muliakan kita, ini sperma ini nggak ada bedanya sperma binatang. Tapi Allah bilang walaqad karomna bani Adam, dimuliakan Adam. Maka sperma kita nggak najis, suci sperma kita. Kita kena sarung, sperma kita boleh dipakai sholat. Kenapa? Suci kita. Dari sperma ini Allah jadikan kita mudghah. Dari mudghah berkembang terus kita sampai jadi janin, lahir kita sempurna, hidup dikasih kekuasaan oleh Allah, yang hebat dikasih pemikiran oleh Allah. Tapi tiba-tiba pikiran itu nggak bisa dipakai untuk mengenal Tuhan, justru berdebat kepada Tuhan. Salah satu yang mereka debatkan di dalam kisah ini apa? Mereka bilang, apa mungkin bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali setelah datangnya kematian? Ini pertanyaan yang berulang kali nggak bisa masuk akal. Kita orang Islam, jangankan menghidupkan kembali, yang belum ada sampelnya aja gampang bikinnya. Agus, cetakannya Agus belum dibikin. Agus yang satu sama yang ini beda. Yang ini kembar, tapi ada perbedaan. Itu sampelnya udah ada, soft copy-nya udah ada. Ngidupin kembali gampang. Nulis sama fotokopi gampangan mana? Nulis sama fotokopi gampangan mana? Fotokopi. Ya nulis, Tuhan aja bisa tuh nulisin garis hidup kita, bentuk kita gampang, apalagi cuma fotokopi. Bodohnya mereka ketika mereka diberikan akal, bukan pandai untuk memikirkan bagaimana kekuasaan Tuhan, malah tuntut mereka. Iya, emang Allah bisa. Makanya di sini al-insan itu ada dua penafsiran. Kalau al-insan yang pertama, alnya dimanakan lil ahdil zikri, artinya yang dijadikan lawan bicaranya itu manusia tertentu, maka orangnya itu ada beberapa pendapat. Kalau alnya ini tadi lil ahdi zikri, ternyata tegurannya buat seseorang tertentu, maka orang yang ditegur oleh Allah di dalam Quran surah Yasin ini ada beberapa pendapat. Kitab yang kita baca, Syekh Hamamizada, beliau mengatakan pendapat kuat daripada Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam As-Sudi. Ayat ini berkaitan tentang Ubay bin Khalaf.
Dalam satu riwayat yang lain, Imam Hasan mengatakan ini tentang Umayyah bin Khalaf, saudaranya Ubay bin Khalaf. Ada lagi pendapat yang disampaikan oleh Imam Sa'ad Al-Zubair, ini berbicara tentang As bin Wa'id. Ada lagi Imam Ibnu Katsir mengatakan ini berbicara tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi ini kaulnya dhaif. Kenapa? Ayat ini turunnya di Mekah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu bicaranya nanti di Madinah. Maka yang paling kuat tafsir Hamami Zakat dan beberapa ulama, ayat ini berbicara tentang seorang yang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah salah satu penyebab turunnya ayat ini, kata ulama besar. Kenapa? Karena dia berdebat sama Nabi, kalah terus. Dia diajak sama Nabi, belum beriman. Sampai pada puncaknya dikatakan oleh ulama, maka Ubay tadi bin Khalaf datang kepada Nabi bawa tulang yang sudah tua. Muhammad, lihat tulang yang sudah tua. Lalu dihancurkan. Lembut. Sekarang mungkinkah Tuhanmu bisa menghidupkan kembali dari hancuran tulang ini sehingga tumbuh seperti manusia? Mana mungkin bisa Tuhan? Maka dengan tegas Nabi kita Muhammad SAW, na'am, Tuhanku bisa. Bahkan apa? Wa yab'asuka wa yudkhiluka nar. Tuhan saya bisa menghidupkan dari tulang yang hancur itu manusia, bisa juga menghidupkan kamu, dan nanti kalau sudah dihidupkan engkau dimasukkan ke dalam neraka. Itu mudah buat Allah. Jadi kita orang Islam kalau dikasih debat jawabannya jauh lebih tegas buat dia, balikin. Bukan cuma bisa, nanti kalau kau udah jadi kau dimasukkan ke dalam neraka, ku serahkan sama Allah untuk masuk ke dalam neraka. Gak terima dia, marah dia. Maka waktu dia marah, dia mengatakan bihaqi Latta wal Uzza la aqtulannaka. Demi Latta dan Uzza yang aku sembah ini semuanya, dengan kekuasaan Tuhan sembahanku, pasti nanti aku akan bunuh kamu. Kata Nabi, apa kata Nabi? Dengan ringan Nabi mengatakan, la taqdiru an taqtulani. Kau gak bakal bisa membunuh aku, gak bakal bisa. Anna aqtuluka insyaallah ta'ala, tetapi aku yang bisa membunuhmu dengan izin Allah Ta'ala. Wa usallimuka ila nari, dan aku serahkan dirimu untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Makin marah. Jadi orang Islam harus punya dalil hujjah yang kuat, dan kita harus yakin apa yang kita sampaikan. Dan sekali lagi, tidak semua hal perihal keagamaan itu bisa kita nalarkan dengan akal pikiran kita. Kadang keimanan kita harus lebih kuat. Bisa, gampang. Ayo, hidup di dunia mumpung satu kali. Manfaatin hidup di dunia ini dengan semaksimal mungkin. Jangan kaji terus. Buat apa? Nanti kalau udah tua nih baru kita ngaji. Sekarang masa muda, usah ngaji mulu. Mau jadi apa? Ustadz udah banyak di Jakarta. Ya, kita bilang, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bi dzunubina fa ila khurujin min sabil. Yang bilang hidup di dunia ini satu kali siapa? Kita itu hidup paling kecil 2 kali, paling banyak 3 kali. Hidup yang 2 kali, setelah kau dimatikan oleh Allah, kau dihidupkan kembali. Ketika kau dihidupkan kembali, diperiksa amal ibadahmu, ternyata amal ibadahmu buruk, maka kau kekal abadi di dalam nerakanya Allah. Tetapi kalau amal ibadahmu bagus, nanti kau dihidupkan di kehidupan yang berikutnya di dalam surga, khalidina fiha abada, dengan kehidupan yang kekal abadi. Nggak bisa enak aja. Ente yang habis mati nggak ada kehidupan, saya ada kehidupan yang hakiki. Kita harus jawab. Maka Ubay bin Khalaf dengan marahnya dia katakan, ya Muhammad, nanti kau orang yang paling ingin aku bunuh. Bahkan menarik di sini dikatakan cerita, summa marra Nabi alaihi salatu wassalam yauman
fara'ahu yahdimu binafsihi farosa. Nabi lagi jalan satu hari, lalu Nabi lihat Ubay bin Khalaf ini lagi mandiin kudanya. Dimandiin kudanya. Ditanya sama Nabi, buat apa itu diurusin kuda? Maka dengan tegas dia mengatakan, la arhubu alaihi wa aqtuluka. Aku bersihkan kuda ini, nanti aku pakai buat peperangan. Waktu perang di atas kuda ini, nanti kau akan aku bunuh. Maka kata Nabi, nanti yang mati engkau di atas kuda, engkau yang mati. Jadi Nabi benar-benar nyalinya itu nggak ada takut, luar biasa. Maka setelah diceritakan hal itu, famaron Nabi alaihi salatu wassalam famato alaihi zamanun tawil summa waqa'at ghazwatu Uhud. Maka sudah berpisah pada waktu yang lama. Kebencian yang ada pada Ubay bin Khalaf pada 16 tahun berikutnya terjadi. Jadi Nabi diangkat mendapatkan wahyu 40 tahun, 13 tahun Nabi berada di kota Mekah, berarti sampai 53, umur 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah di tahun ketiga, berarti di umur Nabi 56, 16 tahun dari perkataan itu, maka terjadilah perang Uhud di situ. Perang di mana orang Islam ditantang kembali oleh orang kafir Quraisy karena orang kafir Quraisy sakit hati kalah pada perang Badar. Mereka nggak yakin kok bisa 313 orang yang berjuang agama Islam pada saat itu bisa mengalahkan ribuan pasukan. Orang Islam pada perang Badar yang meninggal cuma 14 orang. 8 orang dari kaum Ansor, 6 orang dari kaum Muhajir. Diperiksa oleh ulama sejarah, 14 orang yang meninggal waktu mereka perang, mereka lupa nggak pakai batu virus, cincin virus. Bukan jimat, nggak boleh. Maziyahnya batu virus itu gunanya buat apa? Gunanya buat semangat, buat berjuang. Jangan dipakai buat dagang, ya bangkrut ya. Kalau mau ngajar punya wibawa itu pakai batunya batu virus, mau ngadepin orang pakai batunya batu virus, jangan batu ongkelan yang gede-gede begini, batu nutupin tangan lu kayak tesi itu. Ada kalau orang yang belajar bagusnya pakai batunya batu zamrud, itu orang yang sedang menuntut ilmu. Kalau buat perang, buat jihad, buat ngajar pakai batu warna virus, batunya warna biru. Diteliti oleh Syekh Mahmud Mukhtar dalam kitab Syarah Sadar fi Ahli Badar, 14-nya kebetulan lagi nggak pakai batu virus. Ditantang sama orang kafir Quraisy, pimpinan Abu Sufyan, perang yang kedua, perang Uhud. Maka perang Uhud jumlah pasukan Muslim itu 1.000 orang, jumlah pasukan musuh kafir 3.000 orang. Kata Nabi, nggak usah takut. Tapi yang jadi masalah ini nih, waktu di perang Uhud ada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik yang membuat pasukan Nabi yang tadinya 1:3, 700 orang pergi pulang, nggak jadi perang Uhud, tinggal 300 lawan 3.000, 1 lawan 10. Memang kalau kita ada di kelompok kita satu aja nih orang munafik, kalau bisa maju kita. Kenapa? Musuh dalam selimut. Munafik itu lebih berat dari orang kafir. Kalau orang kafir bisa kita tandai, tapi kalau orang munafik susah nih. Lain di depan, lain di belakang. 700 orang bisa pulang tuh, tinggal 300 orang. Perangnya di Gunung Uhud lagi. Yang Gunung Uhud ini salah satu gunung yang dalam sirah dikatakan dengan sangat lantang mengatakan yuhibbu Rasulullah. Nabi, saya cinta kepadamu, kata Gunung Uhud. Kata Rasul kepada Gunung Uhud, saya juga cinta kepadamu. Mudah-mudahan nanti saya bisa masuk ke dalam surga. Insya Allah kau ada di dalam surga, kata Nabi. Itu kandang Nabi tuh. Bahkan waktu Uhud sedang bergerak getar itu, Nabi sedang ngumpet di situ.
Lalu Nabi berjalan dengan 3 sahabat, Nabi, sahabat Umar dengan sahabat Utsman, getar tuh gunung Uhud. Kata Nabi, berhenti, jangan getar. Kenapa? Di atasmu ada utusan Allah, ada 2 orang sahabat yang nanti mati terbunuh menjadi syuhada di hadapan Allah. Umar dan Utsman masih hidup. Nabi bilang kepada gunung Uhud, nanti 2 sahabatnya ini mati, dua-duanya terbunuh dalam keadaan syahid di mata Allah. Dua-duanya nggak ada yang takut, dua-duanya cuma senyum, dan dalam sejarah dua-dua matinya dibunuh. Itu Nabi ngomong sama gunung. Nabi udah yakin perang di gunung Uhud, Nabi udah yakin. Khalid bin Walid masih jadi musuh, pimpinannya Abu Sufyan. Maka jadilah pada saat itu, saya lupa 3 Hijriah kalau tidak salah, perang itu Nabi. Itulah yang Nabi nggak sangka, 700 orang ini nih yang membelot, yang suruhnya di atas gunung, jangan turun, dia turun. Wah, mulai morat-marit lah di situ sampai turun surah Al-Mujadilah, idza tafassahu fil majalisi fafsahu yamsahillahu lakum. Itu panjang cerita. Tapi intinya waktu perang itu terjadi 300 sampai 3000. Bahkan dalam sirah Nabawiyah dikatakan ada sahabat Nabi yang gak ikut perang karena baru menikah. Waktu dengar cerita pasukan Nabi pulang 700 orang, pulang 700 orang karena membelot kepada Nabi, yang lagi sedang hubungan sama istrinya langsung dicabut ikut perang. Belum 1 ronde kelar langsung perang, belum mandi lagi dia. Langsung perang. Kenapa? Dia dengar Rasulullah berperang di Gunung Uhud, banyak yang membelot. Dia perang, mati, syuhada di situ. Kata bini, abang nggak ngelarin dulu sih Pak, ya mati deh. Tapi saking hebatnya sahabat Nabi, dia dapat rukhsah, dia dengar orang yang berkhianat kepada Nabi perang Uhud, dia nggak pakai mikir, dia langsung perang. Waktu perang, ketemu nih Nabi dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf di atas kudanya lagi ngomong, ditusuk sama Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu gak pernah membunuh. Pedang Nabi tidak pernah dipakai untuk membunuh, gak ada. Yang ada mereka mati karena sebab luka yang ada pada diri mereka. Gak mati di medan perang. Jadi pedang Nabi mah cuma dipakai buat nahan. Kalaupun Nabi nusuk untuk membalas, sakitnya itu yang membuat dia mati. Maka Ubay bin Khalaf perang sama Nabi karena belakangnya ditusuk. Tusuk dia cari, mana Muhammad? Mana? Kenapa? Waktu ketusuk itu udah diomongin sama Nabi 16 tahun yang lalu. Nanti kubunuh kau di atas kudamu. Karena pedangnya di atas kuda. Dia cari, mana Muhammad? Mana Muhammad? Lagi perang dia teriak-teriak, mana Muhammad? Mana Muhammad? Maka karena teriakan pimpinan kafir berisik gitu, Abu Sufyan dipanggil, kayak anak kecil, masa lagi perang cari mana Muhammad, mana Muhammad? Orang yang no, cari mana Muhammad? Ngapain teriak-teriak? Malu. Kalau kau kabur, kalau kau mundur, yang lain jadi takut, pengafur. Masa baru ketusuk dong gitu dong? Emang nggak bisa ditutup? Emang nggak bisa dikuasai? Teriak-teriak kayak anak kecil berantem. Anak kecil berantem aja begitu, nangis doang. Nah, bukan itu. Apa katanya? Saya ingat dulu Nabi pernah ngomong beberapa tahun yang lalu, dan saya yakin Nabi Muhammad itu gak pernah berdusta atas apa yang dikatakan. Saya khawatir apa yang dia katakan dulu sekarang terjadi. Kenapa? Saya takut. Maka benar dalam tafsir Khazin, tafsir Bagawi, di tafsir Bagawi sebelahnya Khazin digambarkan di situ, gak beberapa lama dia mati, keluar terus darah daripada lehernya, dia mati di rumah dirawat dalam keadaan kehabisan darah. Kenapa? Orang ini digambarkan salah satu penyebab turunnya ayat 77. Kenapa? Orang yang dikasih nikmat oleh Allah dengan kekuasaan, diciptakan dengan sempurna, tapi akalnya nggak bisa dipakai buat untuk menunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya.
Kok dia bisa yakin kepada Nabi Muhammad dengan makrifah yang benar? Yakin Nabi Muhammad gak pernah bohong, tapi kok dia bisa gak yakin dengan produk yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Kenapa dia gak yakin? Kata Tuhan, tuh manusia begitu. Nah, kalau tadi alirnya itu kita mengatakan lil ahdi zikri, hitoknya itu adalah orang tertentu. Berarti di sini Ubay bin Khalaf. Ada yang mengatakan alirnya itu istighraq lil insi, semua manusia. Artinya Tuhan mengajak berbicara kepada seluruh manusia. Manusia, apakah engkau gak berpikir semua? Kamu semuanya ini diciptakan dari sperma yang hina. Kok bisa ketika sudah dikasih nikmat yang besar dari Allah, dewasa engkau menjadi musuh yang nyata, bukan hanya saja menyembah, tapi meragukan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 77 sampai dengan ayat ke-80 adalah ayat yang berbicara dan mengajak berpikir kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Ada ulama di dalam satu bait syair yang beliau mengatakan kepada kita, u'allimuhu ramayata kulla yaumin falamma ishtadda sa'iduhu romani. Aku mengajarkan kepada dia setiap hari bagaimana caranya berpanah yang benar. Aku mengajarkan dia setiap hari bagaimana caranya menembak dengan baik. Ketika dia sudah pandai untuk menembak, justru dia menembak akan diri. Kata Allah, aku mendidik manusia, menciptakan manusia, memberikan nikmat kepada manusia dari kecil sampai dewasa. Bukan dia berterima kasih untuk menyembahku, justru dia menjadi penantang utama kepada diri. Bahkan ulama yang lain mengatakan, laqad rabaitu jarwatu la umri falamma sara qalban ad-darijbi. Laqad rabaitu jarwatu la umri. Sungguh waktu masih kecil, sepanjang hidupnya akulah yang merawat dirinya. Tetapi ketika dia sudah besar, seperti seekor anjing yang ganas menggigit sendiri akan kakinya. Dulu nih kalau nggak aku tolong nggak hidup, kata Tuhan. Kalau aku nggak beri nikmat, nggak hidup dia. Bayangkan Nabi Musa dihanyutkan di dalam air. Siapa yang bikin hidup Nabi Musa? Kata Allah, aku yang bikin hidup Nabi Musa. Nabi Ibrahim yang kebakar bikin hidup. Siapa yang bisa bikin hidup Nabi Ibrahim? Kata Allah, aku. Begitu pula Fir'aun, begitu pula Namrud dengan kekuasaannya. Kalau bukan karena aku, mereka nggak bisa berkuasa. Tapi kenapa mereka ketika sudah diberikan akal yang sempurna, bukan semakin mengenal aku, maka justru menjadi menentang aku. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang itu dilihat dalam kehidupannya, enggak. Yang dilihat nanti akhirnya. Akhirnya baik atau tidak dilihat dari kehidupan. Hidupnya bagus, akhirnya bagaimana? Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita semakin membuat kita kenal kepada siapa kita menyembah dan kepada siapa kita beribadah. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil mahbub. Tidak akan semakin sempurna, bahkan tidak sah ibadah kita selama ini sebelum kita mengenal siapakah Tuhan yang selama ini kita sembah. Harus yakin yang kita sembah adalah Allah. Jangankan menciptakanmu, menghidupkan, jauh lebih besar. Kalau Allah sudah mengatakan ku, pastilah akan terjadi. Inilah ayat dari 77 nanti sampai dengan ayat 80. Allah masih mengajarkan kepada kita tentang kekuasaannya, agar tujuannya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Dan kebetulan malam hari ini adalah malam penutupan untuk kajian tafsir Yasin kita. Kita tutup pada malam hari ini sampai dengan ayat yang ke-78. 78, insya Allah nanti setelah pasca lebaran kita bisa melanjutkan karena tinggal
2 sampai dengan 3 pertemuan lagi kita bisa khatamkan kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sampaikan umur kita dan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf apabila selama taklim bersama ada perkataan yang kurang pantas, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ditilkan niat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.